warahmatullahi. Oke, mulai ulang lagi, kita rekam nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak dan teman-teman semuanya. Baik, saya Muhammad Rizky Pratama, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempersilahkan kepada kelompok 1 untuk menjelaskan hasil diskusinya mengenai soal yang telah diberikan Bapak pada waktu yang lalu. Kemudian di sini sebelum memulai presentasi hasil diskusi, alangkah baiknya kelompok 1 akan memperkenalkan terlebih dahulu anggotanya masing-masing, mulai dari Bang Agung. Pada kelompok 1 saya persilakan. Oke, perkenalkan, nama saya Agung Jevanya Bangun. Saya bertugas sebagai menjawab pertanyaan nanti. Yang kedua ada saya 210906. Yang ketiga ada saya, Maria Clara Valeriana, dengan NIM 2109060022. Dan saya, Maria Syanipar, dengan NIM 2109060032. Perkenalkan, nama saya Mekar Mutira Hakim, dengan NIM 21090096. Nama saya Nikola Cornelius Salam Ternak. Saya Koning Jelina Simangunsong dengan NIM 2109060066. Saya Rumah Silvawani NIM 2109060010. Saya Rian Geofardan dengan NIM 2109060016. Baik, itu tadi perkenalan dari kelompok 1 anggotanya. Nah, langsung saja kita masuki ke sesi presentasi dari hasil diskusi. Pada kelompok 1 saya persilakan. Boleh nggak moderator sebelum kelompok 1 Bapak sedikit usul? Ini, boleh, Pak. Itu kalian yang jadi host seluruh anggota kelompok 1 itu bisa nggak dipin? Kalau dipin berarti kan mereka tuh wajahnya di depan semua. Ngerti nggak? Kalau ada tuh bisa dipin. Jadi yang ngomong tuh kelihatan. Ya, oke, makasih. Silakan moderator. Oke, baik, Pak. Oke, lanjut ya, langsung saja kita dengarkan paparan hasil diskusi dari kelompok 1. Pada kelompok 1, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan soalnya karena kami sudah mentranskripkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi yang pertama itu soalnya, meskipun grafik dapat membantu memvisualisasikan hubungan antara dua perbedaan, hal itu juga dapat digunakan untuk menyesatkan orang. Nah, grafik di bawah ini menunjukkan titik data yang sama. Jadi untuk yang A itu, manakah dari dua grafik yang menyesatkan, mengapa, diskusikan cara lain di grafik yang memberi arti yang salah. Terus yang kedua yang B itu, mengapa bermanfaat bagi seorang untuk menggunakan grafik yang menyesatkan. Saya kembalikan ke moderator. Untuk jawabannya saya persilakan dengan Bang Agung. Terima kasih. Maaf Maria, untuk soal yang pertama itu tugas Bang Ardiansa. Bang Ardiansa, saya persilakan. Iya, maaf. Bang Ardiansa. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari yang A tadi. Nah, di situ sudah diskusi kami bersama, kami menjawabnya bahwasanya grafik pertama itu menyesatkan. Penyebabnya adalah satuan dari sumbu Y itu terlalu besar, sehingga tidak jelas hubungan yang sebenarnya antara kedua variabel pada grafik. Meskipun kedua grafik mewakili titik data yang sama, mudah untuk mengetahui tren naik hanya pada grafik kedua. Juga grafik kedua terkadang bisa menyesatkan. Satuan dalam grafik kedua terlalu kecil yang melebih-lebihkan tren grafik yang naik. Mungkin kalau bisa kita lihat pada gambar di situ, dia memang sudah jelas dia ada kosong, mulai dari 0, 10, 20, 30, 40, 50. Tapi untuk titik-titik yang tertentunya itu tidak jelas. Jadi seperti
gambar di sini kita masih bingung itu antara 31, 32, 33. Dia tidak terlalu jelas untuk melihat di mana ke posisi-posisi yang sebenarnya. Kalau yang di keduanya itu grafiknya itu bisa dilihat terlalu naik, seakan-akan dia tinggi, kadang-kadang dia turun. Padahal dia cuma naik 0,4, 0,6 gitu. Beda dengan yang sebelumnya itu dia 0, 10, 20, 30, tapi tidak jelas dia menunjukkan di mana dia 31, 32. Seakan-akan kita menebak gitu. Perbedaannya dengan gambar yang sebelumnya itu dia jelas, cuma seperti proporsinya itu seperti tinggi sekali, padahal sebenarnya itu intervalnya itu kecil gitu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bang Agung juga. Izin Bang Agung, suaranya masih mute itu Bang. Mungkin jawaban dari Bang Aden sudah cukup jelas. Saya mencoba untuk pertanyaan B. Coba moderator balikkan dulu ke soal. Nah, dari soal yang B ini kan sudah jelas. Inti dari pertanyaan ini, kenapa sih ada orang yang menggunakan grafik yang salah? Apa sih manfaat grafik yang salah? Nah, setelah kelompok kami berdiskusi, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa orang itu menggunakan grafik yang salah. Nah, tapi terlebih dahulu kita cari dulu dari mana sih asalnya grafik yang salah itu. Nah, sebenarnya grafik itu menjadi salah ada dua problem, ada dua sebab. Sebab pertama karena memang orang tersebut ingin membuat grafik tersebut menjadi salah. Yang kedua memang kesalahan sistem. Kita tahu bersama kalau mengolah data yang banyak itu biasanya pasti menggunakan komputerisasi. Nah, kadang komputer juga bisa salah. Nah, pertanyaannya kenapa sih orang menggunakan grafik yang salah itu? Nah, kalau teman-teman update pasti teman-teman juga main sekarang kripto atau ISGH, kayak contohnya Gudang Garam, PT Indofood dan yang lain-lain. Semua perusahaan-perusahaan tersebut pasti membutuhkan yang namanya investor. Nah, kenapa sih investor itu mau menanam saham di perusahaan tersebut? Nah, biasanya investor itu kan mau mengasih uangnya itu ke perusahaan-perusahaan yang tampak naik penjualannya. Nah, tapi faktanya nggak semua perusahaan bisa begitu. Nah, bagaimana cara perusahaan mensiasati itu? Nah, dengan sistem beginilah perusahaan menggunakannya. Yang seperti contoh grafik yang kedua ini, seakan-akan grafiknya itu naik. Padahal kalau kita lihat dari gambar yang pertama, moderator coba nanti ke gambar yang pertama. Nah, kita lihat dari gambar pertama ini cuma sedikit. Nah, kenaikan biaya produksi tadi cuma antara 31, 32, 33, 34, 35 sampai ke 40. Tapi karena memang perusahaan tadi pintar, coba balik ke slide yang kedua, moderator. Nah, dibuat seolah-olah datanya itu banyak dari angka 32, 33, 30. Jadi nampak grafiknya itu naik tinggi. Padahal kenyataannya enggak. Nah, kurang lebih begitulah alasan kenapa orang menggunakan grafik yang salah. Nah, mungkin demikian dari presentasi kelompok kami. Kami persilakan kembali kepada moderator. Terima kasih pada kelompok 1 atas paparan materinya. Jadi dari apa yang disampaikan tadi, setidaknya bisa dapat kita ambil pelajaran dari yang dipaparkan. Baik, untuk itu, karena berhubung penjelasannya sudah selesai, maka saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih. Luar biasa ya pemaparan kelompok pertama dari Agung dan kawan-kawannya. Nah, kalian sudah melihat kadang dari penjelasan tadi cukup komprehensif. Bahwa itu memang sebenarnya data yang sama kan. Hanya mereka mengambil untuk menipu sedikit, maksudnya mengelabui viewer, orang yang melihat dengan bermain pada interval, betul? Dia buat interval lebar, dia buat interval kecil. Nah, interval yang sempit pada grafik kedua, itu menunjukkan ada satu poin masa di mana terjadi drop pada profit perusahaan itu. Ada apa? Tapi sebenarnya juga, ya itu juga dalam range yang seperti dikatakan Agung tadi. Tapi kalau drop itu mau ditipu, mereka buat saja interval yang lebih besar, seolah-olah trennya
profit itu naik terus. Dan kalaupun dia turunnya tipis sekali. Nah, itu juga memberikan keyakinan kepada orang. Kalian udah belajar statistik, coba kalian sekali-kali baca How to Lie with Statistics. Betul nggak? Bagaimana kita menggunakan statistik, tapi kita berbohong dengan statistik. How to Lie with Statistics. Jadi bermain-main dengan data untuk meyakinkan orang, padahal datanya juga tidak seperti itu. Oke, ini permulaan yang bagus dari kelompok 1. Oke, dari Bapak seperti itu, balik ke moderator. Terima kasih kelompok 1, keren ini. Bagus. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bapak dosen. Jadi demikianlah presentasi dari kelompok 1. Saya Muhammad Rizky pertama, pamit undur diri. Atas kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman tanya ya, yang lainnya ya. Kalau dikasih kesempatan tanya oleh moderator, ditanya dong. Setidaknya 1, 2. Berikutnya ini, grup aneh nih. Muhammad Rizky. Sekarang 1 kelompok 3 menjadi moderator untuk presentasi kelompok 2. Ya, silakan dibuka dari 1 orang yang mewakili kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Putra dari kelompok 3 akan menjadi moderator untuk kelompok 2 yang akan persentase. Mohon untuk kelompok 2 memperkenalkan dirinya, dipersilakan. Baik. Mungkin nama saya Muhammad. Oh ya. Bang. Lanjut Nama Ki. saya Nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 2109060118. Saya Ertariang Handayani Gula dengan NIM 21090636. Kenalkan, nama saya Pari Padil dengan NIM 2109061110. Perkenalkan, nama saya Lasro Sinaputra dengan NIM 2109060078. Perkenalkan, nama saya Destia Vanessa Pangaribuan dengan NIM 2109063030. Perkenalkan, nama saya Nizam Abdillah dengan NIM 2109060106. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib dengan NIM 2109060052. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Nur Situmorang dengan NIM 210906060. Perkenalkan, nama saya Prianta Immanuel Simbolon dengan NIM 210906046. Perkenalkan, nama saya Ririn Febrianti Simanjunta dengan nomor NIM 210906002. Perkenalkan, nama saya Fardila Akira Putri Sinik dengan NIM 210906092. Ya, itu tadilah anggota-anggota dari kelompok 2. Saya persilakan untuk memperjelaskan persentasenya dari anggota-anggotanya. Ya, untuk pertama-tama mungkin saya akan membacakan soal. Soal kami itu nomor 6. The table shows the census population
that marked by Y in millions of the United States for its census year X from 1950 through 2000. Jadi ini ada data juga tabelnya. Mungkin nomor 1 bisa dijelaskan oleh teman saya. Soalnya itu sketch a scatter plot of the data, describe any trends in the data. Artinya itu membuat sketsa diagram pencar dari data tersebut. Next, Rizky. Baik, di sini akan saya lanjutkan. Gimana soalnya meminta membuat sketsa diagram pencar dari data tersebut. Atau dalam bahasa Inggrisnya scatter plot. Scatter plot ini atau diagram pencar bisa dibuat menggunakan aplikasi seperti Excel. Di sini kami menggunakan aplikasi Excel dengan cara kita memasukkan datanya dari mulai year 1950 sampai 2000, lalu population-nya kita ketik aja di dalam kotak, lalu di pilihan insert ada scatter plot, di mana Excel ini dapat membantu kita dengan mudah, jadi scatter plot bisa otomatis muncul. Lalu ada trennya, trend liner, dibilang trend line, di sini menunjukkan bahwa di garis tren itu menunjukkan meningkat. Bisa dibuktikan juga berarti dari penduduknya kan bertambah meningkat terus ya. Dari 151,33 juta sampai 281,42 juta. Jadi trend line menarik, disebut juga trend linear. Jadi memunculkan persamaan linear Y25197X dan 4761,8, dan di mana dapat juga kita ketahui korelasi atau tingkat kepercayaannya 0,9958. Oke, baik, dilanjutkan oleh teman saya. Di nomor yang B itu ada perhitungan pertambahan penduduk dari setiap tahun sensus ke tahun berikutnya. Di sini setiap tahun itu hitungannya dalam jumlah juta. Di tahun 1950, jumlah penduduk Amerika Serikat adalah sekitar 151,33 juta, dan di sekitar tahun 1960, jumlah penduduk Amerika Serikat 179,32 juta. Population increase atau pertambahan penduduk itu berjumlah 27,99 juta. Di tahun 1960, jumlah penduduk Amerika Serikat 179,32 juta. Di tahun 1970, jumlah penduduk Amerika Serikat 203,30 juta. Population increase atau pertambahan penduduk Amerika Serikat adalah 23,98 juta. Pada tahun 1970, jumlah penduduk 203,30 juta. Pada tahun 1980, jumlah penduduk 226,54 juta. Population increase atau pertambahan jumlah penduduk adalah 23,24 juta. Pada tahun 1980, jumlah penduduk 226,54 juta. Pada tahun 1990, jumlah penduduk 248,72 juta. Population increase atau pertambahan penduduk adalah 22,18 juta. Pada tahun 1990, jumlah penduduk Amerika Serikat 248,72 juta. Pada tahun 2000, jumlah penduduk Amerika Serikat menjadi 281,42 juta. Population increase atau pertumbuhan penduduk bertambah sekitar 32,7 juta penduduk. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, number 3, over which decade did the population increase the most and the last. Jadi artinya itu selama mereka di mana populasi meningkat paling banyak dan sangat sedikit. Mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Destia. C, selama dekade mana populasi meningkat paling banyak dan sangat sedikit. Population increase the most, paling banyak
di tahun 1990 sampai tahun 2000, karena tahun 1990 totalnya itu 204,79 juta. Tahun 2000 ada 281,42 juta. Jadi population increase-nya itu 32,7 juta. Population increase the last atau paling sedikit itu di tahun 1980 sampai 1990. Karena tahun 1980 menjadi 226,54 juta. Di tahun 1990 hasilnya 248,72 juta. Jadi population increase-nya atau pertumbuhan penduduknya menjadi 22,18 juta. Soal selanjutnya, find the percent increase in the population from its census year to the next. Jadi tentukan presentasi pertambahan penduduk dari setiap tahun sensus ke tahun berikutnya. Mungkin akan jelaskan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang D, yaitu menentukan presentasi pertambahan penduduk dari setiap tahun sensus ke tahun berikutnya. Saya akan mengambil satu contoh, yaitu pada tahun 1900 dan ke tahun 1960. Tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana 27,99% itu didapatkan. Jadi kami menggunakan rumus di mana pertambahan penduduk per tahun pertama dikali 100%. Contohnya pada tahun 1950 ke 1960. Di mana pertambahan penduduknya yaitu 27,99%. Per tahun pertama yaitu 151,33 juta. Dikali 100% yaitu kita mendapat 18,496%. Begitu pula cara mencari presentasi tahun ke tahun berikutnya sampai ke tahun 2000. Terima kasih. Soal selanjutnya, over which decade was the percent increase the greatest? And the least. Selama dekade manakah presentasi peningkatan terbesar dan sangat sedikit? Ini akan jelaskan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang selama dekade manakah presentasi peningkatan terbesar sangat sedikit. Jawabannya, presentasi pada peningkatan terbesar pada tahun 1950 sampai 1960 sama dengan 18,496%. Presentase peningkatan terkecil pada tahun 1980 sampai 1990 sama dengan 9,791%. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Maybe that's all for our presentation. Thank you for your attention. Ya, itu tadilah presentasi dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada Bapak dosen. Oh, kembalinya jangan ke saya, kembali ke moderator. Nanti moderator lempar pertanyaan, ya, gitu ya. Terima kasih. Oh, tadi moderator ya tadi ya? Oke, Pak. Ya, kembalikan dulu saya moderatornya, Pak. Iya, kamu kembalikan kawan-kawan dulu, jangan ke saya. Kawan-kawan, ada nggak yang mau tanggapan? Oh ya, oke Pak. Kawan-kawan dulu. Dari hasil presentasi tersebut, adakah yang ingin bertanya dan memberikan kritik atau saran? Mohon untuk menyebutkan namanya dan dari kelompok mana. Terima kasih. Apakah ada? Nggak ada. Saya tanya pada semuanya. Teman-teman tadi di kelompok 2, ketika menghitung increase dalam bentuk percentage, jadi kan peningkatan bisa dalam bentuk kuantitasnya, ngerti? Jadi kan ada 2 pertanyaan tadi. Pertama, berapa besar peningkatannya setiap dekade?
Pertama, pertanyaan yang setiap dekade itu berarti jutanya, selisih berapa juta, itu kuantitasnya. Kadang-kadang juga dinyatakan berapa peningkatannya, tapi tidak dalam kuantitas, tapi dalam persentasenya, kan begitu kan? Nah, berarti artinya ketika dia di persen, kalian itu tengok apa ya? Sudah betul nggak pembaginya dia itu? Sudah betul nggak pembaginya itu? Coba. Apakah sudah benar pembaginya itu? Misalnya dari tahun 50 ke tahun 60, selisihnya 27 juta, kan itu kan? Sekitar 27 juta. Pernya per data penduduk tahun 50 atau tahun 60? Yang jelas dikali 100%. Nah, penyebutnya itu yang mana? Basisnya, basis penyebut. Di tahun 1950, Pak. Ya, betul ya. Jangan salah. Kenaikan dari tahun 50 ke 60, maka basis penyebutnya di 1950. Data jumlah penduduk di 1950 nanti dikali 100%. Jadi kalau itu penyebut sudah benar, maka itu benar. Hanya mungkin saran Bapak ya, Rashid, kelompok Rashid ini, ketika kalian menyebutkan persentase kenaikan itu, sarannya tadi saya rasa bagus kalian bentuk dalam bentuk tabel. Tadi kan nggak pakai tabel kan? Hanya satu-satu nih. Saya share screen ya. Coba saya share screen sedikit. Tadi mana ya? Nih. Nah, tadi saya ada snip gunting. Nampak ini saya? Ini kasih nih. Nah, gimana kalau kalian tadi tambahkan di sini? Kan bagus tuh, lebih enak ditengok ya. Tadi kan, nah, kalau dibuat lagi di sini, kan ini kan kenaikan. Mungkin kenaikan atau kenaikan per dekade. Per apa? KD yang berurutan. Nah, dari sini ke sini berapa selisihnya tadi? Mungkin 27 juta, betul? Kemudian, nah, selisih dari sini ke sini, letakkan di sini, di tengah-tengahnya, jelas. Kan itu kan? Mungkin berapa juta ini, more or less, 30 juta, ya roughly aja. Terus ini ke sini, nah seperti itu kan lebih enak ditengok dalam bentuk tabel. Nah, ini adalah kenaikan dalam bentuk yang sifatnya kuantitatifnya, paham? Nanti ada tidak pertanyaan D yang menyatakan kenaikannya dalam bentuk persen? Ngerti? Kenaikan yang dalam bentuk persen. Nah, lalu di sini nanti increase in persen. Jelas? In persen. Nah, persen berarti kenaikan yang ini 27 juta itu dari setiap dekade tahun 50 ke 60 itu kalau di persentase berapa tadi, Rashid? Yang pertama, sebutkan. Berapa persen nih? 18,496%. 496% kan. Nah, ini kayak yang terbesar ya, betul ya? Kayaknya ini tadi. Iya, Pak. Iya, Pak, yang terbesar. Nah, yang terkecil tadi antara dekade tahun berapa sampai tahun berapa? 1980 ke 1990. Nah, berarti daerah sini kan berapa value-nya? Coba. Nanti ini kan angkanya di sini berapa juta, katakanlah 8 juta ya. Roughly aja kasar. Di berapa tadi? 9 ya? Iya, Pak, 9791. Nah, oke, kan gitu kan? Nah, jadi kalau kita sajikan semua informasi itu dalam satu paket tabel saja, yaitu di soal ini kalian tambahkan kolom ke berapa? Kolom ketiga, lalu kolom ke-4. Jadi kalian lebih enak dalam menyajikannya. Nah, tadi kan satu-satu ya tuh. Kalian 50 ke 60 berapa? Kan itu kan? Nah, gitu sih. Itu sih saran saya saja. Tapi ini udah bagus. Keren. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Nanti moderator kembalikan ke kelompok 4 untuk memimpin yang memoderatori kelompok 3. Silakan. Nah, saya sudahin ya. Stop dari saya. Ya, baik Pak. Kami ucapkan ke Pak dosen terima kasih banyak atas penjelasannya. Berikutnya untuk persentase kelompok 3 dimohon untuk moderator kelompok 4 saya pindahkan langsung ke moderator kelompok 4. Terima kasih. Pindah langsung aja gitu. Baik, terima kasih pada kelompok 3 yang sudah menjadi moderator dan kelompok 2 yang sudah menjadi
penampilan presentasinya. Pertama-tama, selamat siang pada teman-teman semua. Selamat siang pada Pak dosen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mufti Ramadan Purba dari kelompok 4, mewakili dari teman-teman kelompok 4 untuk menjadi moderator di presentasi kelompok 3. Pada kelompok 3, dipersilakan. Sebelum mulai, ada baiknya mungkin dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Persilakan. Saya Nadia Delia dengan NIM 2109060008. Saya Gracia Angel Natalia Nenggolan dari NIM dengan NIM 210906062. Saya Jane Dianova Purba dengan NIM 210906028. Saya Selaisa Syakira dengan NIM 210906102. Saya Nes Glory Bakara dengan NIM 210906072. Saya Damri Yusuf yang pertama Istompul dengan NIM 210906048. Saya Wahyu Ramadan dengan NIM 210906026. Saya Renal Brian Purba dengan NIM 210906082. Saya Putra Nesa Jebua dengan NIM 210906004. Saya Ilham Putra Mawekta Purba dengan NIM 210906040. Baik, pada kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, pada slide pertama dapat kita lihat ada soal yang berisikan the average life expectancies at birth in 2005 for men and women were 75.2 years and 18.5 years respectively. Assuming an average healthy heart rate of 70 beats per minute, find the numbers of beats in a lifetime for men and for women. Yang artinya rata-rata harapan hidup saat lahir pada tahun 2005 bagi pria dan wanita masing-masing adalah 75,2 tahun dan 80,4 tahun. Diasumsikan rata-rata denyut jantung yang sehat yaitu 70 denyut per menit. Temukan angka dari denyut untuk pria dan wanita dalam kurun seumur hidup. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dalam kasus tersebut kita akan menghitung peluang. Slide selanjutnya. Nah, peluang itu sendiri merupakan kesempatan atau pada matematikanya peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul pada peristiwa. Dalam angka, peluang selalu berkisar antara 0 sampai 1, di mana 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi dan 1 menyatakan sebuah kejadian yang akan pasti terjadi. Dalam matematika, hal ini dinotasikan sebagai 0 lebih kecil daripada P dan angka lebih kecil daripada 1. Jadi P itu adalah peluang atau peluang yang akan terjadi. Selanjutnya. Nah, untuk rumus peluang sendiri secara umum ditulis PA sama dengan NA per NS. Jadi PA itu peluang, NA itu jumlah kejadian yang diharapkan, NS itu total semua kejadian. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya mewakili teman-teman kelompok saya akan menjawab soal yang diberikan Bapak. Di situ soalnya bahwa kita disuruh menentukan detak jantung seumur hidup. Namun sebelum itu kita harus mencari asumsi detak jantung sehat rata-rata. Bahwa sudah ditentukan detak jantung sehat rata-rata itu adalah 70 per detik. Maka dari 70 per menit, maka dari menit itu akan kita ganti ke tahun. Detak jantung sehat rata-rata itu 70 detak per menit,
Jika 1 hari sama dengan 24 jam, maka 1.440 menit. Detak jantung per hari itu 1.440 dikali dengan 70, maka 100.400 detak. 1 tahun adalah 365 hari, maka detak jantung per tahun adalah 100.800 dikali 365 hari adalah 36.792.000. Harapan hidup pria dari soal yang sudah ditentukan adalah 75,2 tahun. Jadi detak jantung pria seumur hidup adalah 75,2 dikali dengan asumsi detak jantung rata-rata yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 36.792.000. Maka hasilnya adalah 2.766.758.400. Sedangkan harapan hidup wanita dari soal yang sudah ditentukan adalah 80,4 tahun. Maka detak jantung wanita seumur hidup adalah 80,4 dikalikan dengan detak jantung sehat rata-rata yang sudah kita tentukan, yaitu 36.792.000. Hasilnya yaitu 2.958.000. Selanjutnya baru kita masukkan ke rumus. Rumus peluang yang sudah ditentukan tadi yaitu PA sama dengan NA per NS. Di mana di sini kita misalkan NA adalah laki-laki dan NS adalah perempuan. Yang sudah kita tentukan bahwa NA adalah perkalian dari harapan hidup pria dikalikan dengan detak jantung rata-rata per tahun, yaitu kita tentukan tadi 2.766.758.400 detak. Sedangkan perempuan atau NS adalah 2.958.076.800 detak. Jadi perbandingan antara jumlah detak jantung seumur hidup laki-laki dan perempuan adalah 2.766.758.400 detak, dan untuk perempuan adalah 2.958.076.800 detak. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Sekarang bagi teman-teman ada yang ingin bertanya maupun mengkritik ataupun saran buat kelompok 3, dipersilahkan raise hand atau bisa izin kepada saya. Izin moderator. Ya, pada Kak Margareta dipersilakan. Saya Margareta Gian Sebenarnya Baho dari kelompok 5 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Bagaimana dan coba sebutkan contoh untuk menentukan presentasi yang memungkinkan kejadian itu dapat terjadi dan tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari agar kami dapat mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Margareta. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada lagi bertanya kepada kelompok 3, beri tanggapan terhadap Kak Margareta. Izin moderator ingin mempertanyakan kembali pertanyaan Kak Margareta tadi, bahwa kan rumus dari peluang itu PA sama dengan NA per NS. Yang diketahui bahwa NA itu adalah jumlah kejadian yang diharapkan, dan NS itu adalah total semua kejadian. Dari pertanyaan Kak Margareta tadi, peluang untuk kita hadir dalam Zoom meeting gitu ya, Kak? Bukan, bisa juga sih itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana dari peluang itu, presentasi mungkin terjadi dan tidak terjadinya bisa kalian berikan, agar kami bisa lebih mengerti, lebih paham. Baik, pada Kak Nadia, apakah sudah mengerti dengan pertanyaannya? Kalau untuk peluang itu kan dianya NA tadi jumlah kejadian yang diharapkan.
dari pertanyaan Kak Margareta, jumlah kejadiannya itu tidak disebutkan berapa. Jadi bagaimana kami untuk mencari jawaban dari rumus tersebut gitu Kak? Kalau iya atau tidak, itu kan bukan dari rumus gitu Kak. Kalau rumus kan dia matematika ini pasti. Jadi kita punya jumlah kejadiannya berapa, dan total semua kejadian yang diharapkan itu berapa gitu Kak. Maaf Nadia, mungkin kau salah ngartikan pertanyaanku. Jadi pertanyaanku itu, aku mau satu contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai peluang. Jadi kalian kayak ngasih contoh sama kami, gitu. Bukan aku nentuin peluangnya, berapa sampelnya, berapa apanya, bukan gitu maksudku. Baik Kak. Contohnya misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita bertemu dengan orang tua, misalnya dengan ibu yang ada di rumah setiap pagi, kita setiap mau bepergian itu kan harus pamit, salim. Ya kan, kita kan harus salim. Jadi peluang kita untuk salim sama ibu itu 1, karena peluang kita untuk salim sama ibu itu 2, karena berjabat tangan antara tangan kita dan tangan ibu gitu. Kalau untuk total semua kejadiannya sekali, karena kita melakukan salim itu sekali gitu Kak. Apakah Kak Margareta dapat menerima jawaban dari Kak Nadia? Terima kasih atas jawabannya. Boleh. Ya, baik. Bapak. Moderator boleh Bapak ikut sedikit? Ya, silakan Pak. Wah, ini bagus ini. Terima kasih ya dari Margareta, juga jawaban dari Nadia. Oke. Ada Margareta tadi sih bertanya aplikasi peluang dalam kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan kita ini dilingkupi oleh uncertainty, betul nggak? Ketidakpastian, betul kan? Iya, Pak. Banyak keseharian kita dalam hidup ini diliputi oleh ketidakpastian. Gitu. Jadi, luar biasanya matematik itu. Matematik itu bisa menerjemahkan seluruh cara berpikir dan kejadian yang beragam-ragam dalam alam semesta ini menjadi suatu alat dan matematik. Kalian kepikir nggak kalau kita cerita kemungkinan, mungkin itu kadang-kadang kan kita sering bilang ya 50-50. Maybe yes, maybe no. Mungkin iya, mungkin enggak. Saya pasti kemungkinan kalau saya sudah belajar ini matematik ini dengan serius, nanti di akhir semester peluang saya untuk mendapatkan nilai A dan lulus dengan 90%, lulus adalah 90%. Kalian tak bisa ukur peluangnya itu dengan waktu-waktu yang kalian habiskan untuk bersiap, ya kan? Hingga kalian berada di akhir semester. Banyak lagi contoh peluang. Peluang itu semua didasarkan kepada kejadian yang random. Kalau kita cerita peluang, kejadian itu adalah random. Paham? Dasarnya kejadian random. Sebentar ya, Bapak ada call ini. Bentar. Udah. Saya tekan tadi ya. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Ya. Maaf ya, tadi telepon masuk. Tadi apa ya? Ngopti? Apa tadi? Ya peluang, ya. Banyak kan? Peramalan cuaca itu terkait dengan peluang nggak? Besok hujan, besok nggak hujan, besok cloudy, berawan atau apa? Emang itu meteorologi itu mengatakan besok hujan atau tidak dari mimpi? Kan enggak ya. Mereka mengumpulkan sekian banyak data. Jadi banyak ya di dalam kehidupan seharian juga. Forecasting, peramalan, bagaimana suatu saham besok naik atau tidak dalam waktu interval yang sangat sempit, itu juga banyak menggunakan faktor probability. Nah, Bapak mau tunjukkan, tolong tadi slide-nya ada sedikit koreksi. Coba tengok ke slide pangkal yang peluang dari 0 sampai 1. Coba bisa share-kan lagi. Ini sedikit agak lama ya dari kelompok 2 ini ya. Kelompok 3 ya. Tolong share-kan lagi. Bisa. Yang bagian peluang.
Terus. Kita kemarin udah belajar nggak interval? Ada interval terbuka, ada interval tertutup. Oke, itu lagi. Kalau udah baiknya ke peluang nih ya. Lanjut, satu lagi yang ada peluang A atasnya kayaknya. Dari A sampai B itu yang ada K-nya itu loh. B, ada K, bawah mungkin. Tadi ada, atau di atas, saya tengok tadi. Sini nggak nampak. Nah ini. Siapa dari kalian yang jeli matanya lalu melihat bahwa peluang itu di kisaran antara 0 sampai 1. Jadi tadi yang menjawab Nadia, sedikit koreksi untuk Nadia. Nadia tadi bilang ada peluang 2. Betul Nadia? Dengar kawan-kawan? Ada kan? Bersalaman Ibu, peluangnya 2. Oke. Benar nggak statement Nadia mengatakan bahwa peluang itu mungkin nilainya 2? Jawab saya. Semua untuk semua ini. Benar nggak? Bisa nggak peluang bernilai 2? Dua ya, bukan 0,2 ya. 2 itu bukan 0,2 ya. Mungkin nggak? Peluang saya lulus ujian adalah 2. Boleh nggak? Saya mengatakan peluang saya tidak. Kenapa, Margaret? Karena peluang itu lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 1, Pak. Ya, peluang nilainya berkisar dari 0 sampai 1. Oke. 0 sampai 1 itu dalam kisaran interval yang saya katakan inklusif. Ada istilah bahasa Inggrisnya inklusif, ada eksklusif. So, jadi di sini, di dalam tulisan kalian nampak 0 kurang dari PK kurang dari 1, ada tidak kekeliruan sedikit di dalam statement interval dia di sini? Kalau begini, mungkin nggak PK itu, peluang satu kejadian itu mencapai 1 dalam interval ini? Bisa nggak PK-nya bernilai 1 dalam statement mereka ini? Nah, yang saya kasih ini. Oh, saya share screen ya? Saya nggak share screen ya? Ya. Ini. Ada nggak kesalahannya yang perlu dikoreksi? Ada. Ya. Balik lagi tadi. Coba tolong. Yang tadi. Itu ada sama dengannya. Ada sama dengannya, paham nggak? Jadi itu peluang itu, kan kalau tadi temannya bilang it's a probability kayak begini, ini saya buatlah gini. Saya bikinlah ini. Saya yang share screen ya. Sekarang saya share screen. Saya udah share screen nih. Saya yang share screen ya. Ya, nampak ya? Kalian nampak kan share laptop saya kan? Oke. Nah, ini begini. Oke, jadi tadi keliru sedikit itu dari teman kalian grupnya. Mereka menulis peluang like this. 0, ya kan? 0 lebih kecil dari PK, peluang kejadian K lebih kecil dari 1. Apa yang kurang? Yang kurang nih harusnya ada sama dengan. Ini namanya interval inklusif. Inklusif. So inklusif itu ikut. Jadi ya, inklusif interval. Kata-kata inklusif itu nilai P bisa bernilai 0. Jadi PK bisa bernilai 0 dan PK boleh sampai bernilai 1. Kalau PK itu bernilai 0 berarti kejadian itu dinamakan kejadian apa? Impossible event. Udah belajar kan statistik kejadian yang tidak mungkin terjadi. Kalau PK sama dengan 1 berarti itu namanya certain. Certain itu event, kejadian yang pasti terjadi. Ini hari apa nih? Jumat. Nah, kalau saya tanya, berapa peluangnya besok hari Sabtu? Besok ya saya bilang ya. Ya udah pasti Sabtu besok. Enggak mungkin besok hari Minggu. Betul kan? Enggak. Nah, itu ya. Jadi tadi ini perbaiki ya. Ini intervalnya jangan ditulis kecuali dengan ada sama dengan. Boleh 0 sampai 1. Nah, peluang 2 itu tidak ada. Kalian tidak boleh mengatakan peluang 2. 1 artinya 100%. 0 berarti 0%. Kalau 2 dalam persen jadi berapa? Ya, kalau kadang-kadang orang secara bahasa saja mengatakan peluang saya lulus sih 1000%. 1000% itu berarti yakin banget, udah pasti di atas pasti lagi. Itu hanya kisaran bahasa penekanan bahwa gue pasti lulus. Kan itu kan? 1000%. Nah, seperti itu. Tapi nilai peluang
harus antara 0 sampai 1. Tapi ada satu poin lagi yang mau Bapak sampaikan di sini. Dari sebenarnya pertanyaan tadi ada nggak pertanyaan itu menyinggung peluang? Ini udah bagus nih, detak jantung. Nah, jadi ada satu poin yang kemarin saya belum sempat terangkan, yaitu namanya scientific notation, notasi ilmiah. Apa? Ini saya take sini, ini 2 miliar, saya potong lagi satu aja, mana ya? Biar saya, I cannot cut this ya, saya nggak bisa. 2 miliar 295, oke. Jadi ada yang namanya di dalam notasi saintifik apa? Notasi apa? Notasi saintifik adalah notasi yang bentuk A kali 10 pangkat N, di mana N itu harus bilangan bulat. Bulat itu bisa positif, bisa negatif. Dan A adalah nilai yang berada dalam kisaran dari 0 sampai 1 ya. A itu antara 0 sampai 1. Notasi saintifik seperti 2 kali 10 pangkat 5, 3 kali 10 pangkat min 10, 2,1 kali, saya salah. A itu dari 0 sampai 10. Sorry. Kalau nggak salah itu 0 sampai 1, 0 sampai 10. 0 sampai 1 ya. Saya lupa ya ini ya. 01 atau 10. Tunggu. 0 sampai 10 ya. Kayak 0 sampai 10. Nah, notasi saintifik kita gunakan untuk menyatakan suatu bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Jadi ini dalam notasi saintifik mungkin kita katakan 2,958 bla 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 dikali 10 pangkat berapa ini. Ini kalau komanya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 pangkat 9. Kadang-kadang ukuran virus COVID misalnya. Mungkin diameter virus COVID itu kita katakan entah 3 dikali 10 pangkat min 20 misalnya. Artinya daripada menulis 0,000, kadang-kadang ada nggak bilangan yang terlalu kecil sehingga nolnya banyak banget seperti ini, paham? Maka daripada menulis seperti ini, kita nyatakan dalam notasi saintifik. Nah, ini sebenarnya tujuan dari pertanyaan ini untuk menjelaskan tentang itu. Tapi kalau saya tengok di sini, coba sama-sama kita baca, adakah di sini pertanyaan yang terkait dengan peluang? Coba cek. Nah, di sini nggak ada ya. Pertanyaan peluang itu tidak muncul sebenarnya. Jadi, ada. Coba, yang grup kalian dah, ada nggak sini? Assuming that the average healthy heart, ini udah benar tadi udah bagus. Cari hitungan kalian sampai sedetil itu adalah sudah benar. Jadi hitungan 1, 2 udah benar. Cuma kalian extend ke peluang. Walaupun di sini nggak ada saya rasa soal yang bertanya tentang peluang. The number of itu banyaknya. Berapa banyak detik lifetime dalam seumur hidupnya. Kalau perempuan tuh umur hidupnya 80 tahun, maka dikali 70, dikali 24 jam, dikali per menit, dan seterusnya, dapatlah seperti yang disampaikan oleh grup kalian itu. Dan itu sudah benar. Hanya masuk ke bagian peluang itu, saya rasa ini tidak ada pertanyaan tentang peluang. Jelas? Ya, tapi nggak apa-apa. Kita telah mendapatkan beberapa paparan tentang probability dari teman kalian. Baik. Dari saya itu, cukup saya balikan ke moderator. Terima kasih. Bagus presentasi. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3 dan saya izin pamit. Saya sambung kepada kelompok 5 untuk menjadi moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya dan kepada Bapak dosen. Di sini saya akan memulai untuk menjadi moderator. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dosen dan selamat siang kawan-kawan. Jadi di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 4. Sebelum itu ada baiknya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 4 tersebut. Di sini ada lanjut kawan. Baik,
Saya Mufti Ramadan Purba dengan NIM 210906080. Saya Asdan Alfikri Siregar, NIM 210906094. Di sini saya ada Asri Kurniati Situmorang, NIM 210906038. Saya Miranda Ibrani Basita Berumalau dengan NIM 070. Saya Adela Susila Purba dengan NIM 210906086. Saya Iqbal Nibir Sinaga dengan NIM 210906068. Saya Nur Padilla dengan NIM 210906020. Saya Sambar Bersolai dengan NIM 210906054. Saya adalah Margareta B dengan NIM 210906074. Saya Faras Sebastian Siahan dengan NIM 210906076. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan dari kelompok 4. Kepada kelompok 4, saya persilakan waktu dan tempat. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi teman-teman, kami dapat soal nomor 9. Di sini dari pertanyaannya saya sudah terjemahkan. Jadi jendela kaca dirancang dalam bentuk persegi panjang dan dengan busur setengah lingkaran. Bisa dilihat di gambar, ini ada bentuk jendela. Di bagian di sininya nih ada persegi panjang dan setengah lingkaran. Nah, jadi yang diketahui itu dari gambar ini, lebar jendelanya adalah 2 feet atau 2 kaki di sini. Lalu keliling dari bangun ini adalah 13,14 feet. Jadi pertanyaannya, temukan jumlah kaca terkecil yang diperlukan dalam membuat kaca. Jadi kalau misalnya dari soal ini, kita bisa tahu kalau ini yang digambar adalah kerangka dari jendelanya. Nah, dari pertanyaannya itu berapa banyak jumlah kaca yang bisa digunakan? Jadi samakan dengan luas dari bangun ini. Nah, karena yang pertama yang diketahuinya itu adalah lebar dari bangun tersebut. Jadi lebarnya itu ada 2 feet. Lalu dari jumlah keliling dari bangun tersebut ada 13,14 feet. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, jumlah kaca yang digunakan atau luas bangunannya. Bangunnya maksudnya. Jadi langkah pertama yang kita harus lakukan itu, yang pertama kita harus tahu dulu, cari panjang dari bangun tersebut menggunakan keliling dari bangun tersebut. Nah, kita tadi tahu bangun tersebut itu terdiri dari 2 bangun. Yang pertama bangun datar dari persegi panjang, yang kedua itu bangun datar dari setengah lingkaran. Nah, kita langsung masukkan ke rumus. Yang pertama itu rumusnya, yang pertama keliling sama dengan keliling setengah lingkaran ditambah dengan keliling persegi. Kelilingnya tadi 13,14 feet sama dengan keliling dari setengah lingkaran itu 1/2 kali V dikali diameternya ditambah dengan 2 dikali P ditambah L atau panjang ditambah lebar. Lanjut masukkan rumus lagi, 13,14 feet sama dengan 1/2 kali Pi dikali D ditambah, karena ini dikali 2 kali P, 2 kali L, jadi 2P ditambah 2L. Selanjutnya 13,14 feet sama dengan 1/2 dikali 3,14, itu nilai dari Pi-nya 3,14 dikali dengan diameternya tadi 2. Diameternya kan sama dengan lebarnya 2 feet. Ditambah dengan 2P ditambah 2L. Lanjut 13,4 feet itu sama dengan 1/2 dikali 2. Jadi ini angka 2-nya kita pindahkan, kita kalikan sama 1/2-nya. Jadi dia 2/2. 14 feet sama dengan 2/2 dikali 3,14 ditambah 2P ditambah 4. Jadi si lebarnya kan 2 tadi. Jadi kita ubah jadi angka di sini, kita ubah jadi langsung jadi angka, lalu kita kalikan dengan angka depannya jadi 4. Selanjutnya 13,14 feet menjadi, ini kan 2/2 kan sama dengan 1. Jadi kita turunkan saja langsung 3,14 ditambah 2P ditambah 4. Selanjutnya 13,14 feet sama dengan 2P ditambah 3,14 ditambah 4. Ini kita langsung jumlahkan karena mereka tidak mempunyai variabel, jadi bisa langsung ditambahkan menjadi 7,14. Jadi 13,14 feet sama dengan 2P ditambah 7,14
Selanjutnya 3,14 kita pindah ruaskan, yang 7,14 kita pindah ruaskan sini karena mereka sama-sama tidak punya variabel, kita bisa pindahkan. Jadi yang awalnya positif jadi negatif, 13,14 dikurang 7,14 menjadi 2P. Selanjutnya ini 13,14 dikurang 7,14 menjadi 6. 6 itu sama dengan 2P. 2P tadi panjangnya ya. Saya bikin P di sini. Jadi 6 ini variabel di sini kan ada 2P nih. Kita pindahkan 2-nya ke sini. Jadi dia jadi pembagian karena 2 dikali P. Jadi dia ke sini jadi pembagian. 6 bagi 2 sama dengan P. Jadi 6 bagi 2 3. Jadi ketemu kita dari panjang bangun ini, panjang bangunnya adalah 3 feet. Selanjutnya saya persilakan Adel. Jadi tadi setelah kita ketahui panjang bangunnya ada 3, jadi di sini kita akan memastikan panjang tersebut. Maka dari rumusnya itu, keliling setengah lingkaran sama dengan setengah dikali V dikali diameter, yang tadi di mana setengah dikali 3,14 adalah V dan diameternya adalah 2. Sama dengan 2/2 dikali 3,14 yang hasilnya 3,14 feet. Lalu kita mencari keliling persegi dengan rumus 2 ditambah P ditambah L. Sama dengan 2P ditambah 2L atau 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 2. Yang hasilnya 6 ditambah 4 sama dengan 10 feet. Jadi keliling bangun tersebut adalah keliling setengah lingkaran ditambah persegi panjang, yaitu tadi keliling setengah lingkaran adalah 3,14 dan persegi panjang adalah 10 feet, yang hasilnya 13,14 feet dan hasilnya sama. Lalu di langkah terakhir itu kita mencari luas bangun tersebut. Jadi luas gabungan itu rumusnya adalah luas setengah lingkaran ditambah luas persegi panjang. Luas sama dengan panjang dikali lebar ditambah setengah dikali V ditambah R kuadrat. L sama dengan tadi panjang 3 dan luasnya adalah dan lebarnya adalah 2 ditambah setengah dikali 3,14 dikali 1 kuadrat. Luas sama dengan 6 ditambah setengah dikali 3,14. Luas sama dengan 6 ditambah 3,14 per 2. L sama dengan 6 ditambah 1,57 dan hasilnya adalah L sama dengan 7,57 feet. Jadi jumlah kaca yang terkecil yang diperlukan untuk membuat jendela adalah 7,57 feet. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, setelah kita mendengar tadi penjelasan dari kelompok 4, adapun di sini kawan-kawan yang ingin bertanya ataupun menyampaikan kritik dan saran, saya persilahkan. Tidak ada ya. Kemudian adapun saya tanya ke Bapak dosen, apakah ada ingin kritik dan saran, Pak? Baik. Mana nih kawan-kawan ini? Kok nggak ada yang tanya sih? Kalian tengok ada nggak satu kekeliruan kecil di situ? Tadi Fardila atau Contri, Nadia, Destia, ada nggak nampak satu hal kecil yang agak weird, sedikit weird, ganjil? Maybe siapa yang bisa matanya jeli melihat pemaparan tadi? Saya melihat satu. Memang rumusnya tadi teman-teman ini pakai itu udah flow-nya udah bagus. Dia cari keliling, dia dapat panjang, kemudian nanti dia cari luas. Tetapi yang 13 koma tadi itu kalian ini ceritanya mencari luas atau panjang kaca. Kayaknya kan itu luas kan? Kan itu kan jendela mau ditutup sama kaca. The smallest amount itu berarti kan ya jumlah minimum lah kacanya. Berarti jumlah kaca minimum itu panjangnya kaca. Kalian kalau memasang jendela dengan kaca, kalian mau panjangnya aja atau luasnya? Luasnya, Pak. Oke. Coba tengok tadi, yang tadi presentasi. Silakan. Luas atau panjang tadi? Aja deh. Asri tadi ya? Itu, ya Pak. Luas. Itu kan kami cara cari luasnya, pertama memang cari panjangnya dulu, Pak. Betul, betul. Itu melogik. Betul, setuju. Nah, coba hasil akhir. Terus hasil akhir tadi. Itu kaca kesimpulan kalian? Oke, fit. Jadi jumlah kaca terkecil yang diperlukan untuk membuat jendela 7,57 feet. Ada satu keganjilan di sini.
Oke, feet. Kita di Indonesia, kalau satuan panjang tuh biasanya pakai apa sih? Sentimeter. Kalau pendek-pendek banget ya milimeter, sentimeter, meter. Kalau mau dari sini ke USU, tempat kampus kita, kilometer. Itu kan? Kadang-kadang mil, tapi kita jarang pakai mil ya. Dari kampus USU ke Medan Merdeka Walk, berapa mil ya? Ada nggak pernah kalau kalian tanya, berapa jarak dari kampus kita USU ke Merdeka Walk? Lalu orang menjawab dalam mile atau mil. Jarang ya? Biasanya kilo kan? Nah ini kebiasaan saja sih. So, kalau kaki ini kan feet satuan panjang atau satuan luas? Itu dulu. Astri? Paham Astri? Satuan panjang, Pak. Udah ngerti, Pak. Udah ngerti kan? Berarti Ya, itu Pak. kalian mempresentasikan panjang, sedangkan itu kita cerita luas. Oke, satu. Tapi nggak masalah. Kalau Bapak tengok, itu tidak masalah, karena ini panjang kali lebar, ini persegi panjang, dan satu lagi setengah lingkaran. Ini udah benar. Ini udah benar. Karena luasnya jumlah dari persegi panjang dan jumlah dari setengah lingkaran. Paham? Itu masuk akal. Jadi ini Astrid, kalaupun memang benar, ini hanya tinggal menambah 7,57 feet square. Betul? Tapi, ya, Pak. Kayaknya saya mungkin benar dari kalian. Mungkin juga saya salah, tapi it's okay. Coba Asri mundur deh ke yang tadi slide sebelumnya. Bukan turun ke bawah, maju. Naik lagi ke atas ya, ke atas yang mencari panjang itu untuk dapatkan P-nya. Keliling ya kalau nggak salah. Nah ini, lihat ini. Oke, atau saya bisa nggak setting? Saya take aja sini. Saya yang ambil share screen ya sekarang. Sekarang Bapak yang ambil. Bapak yang ambil. Oke, sekarang kalian perhatikan semua baik-baik ini. Oke, nampak nggak ini? Saya udah share screen belum? Not yet ya. Oke, ini saya share screen. Oke, nah ini saya pindah ke PowerPoint aja supaya enak itu coret-coretnya. Oke, saya akan tulis di sini. Saya akan copy paste ke sini. Oke, nampak ini semua? Udah jelas? Parel, nampak? Oke, tengok ini. Nampak, Pak. Mari kita sama-sama melihat. Kita bukan menguliti. Ini kerja kalian temannya udah bagus ini. Oke. Mari kita sama-sama menginspeksi bersama-sama. Ada satu yang saya rasa perlu dipikirkan dan dikoreksi dari kerja teman kalian ini. Tadi jendela itu kan gini kan, betul nggak? Nih, kita gambarin begini. Nah, ini dulu kan gini jendelanya. Oke. Supaya enak, saya kasih distinguishment, perbedaan. Saya buatlah setengah lingkaran tuh with a different color. Paham, Maria? Kalau kita cerita keliling, when we talking about perimeter, dari sini, ini dari titik ini, katakanlah kita berjalan dari sini, dari start, dari A, mau balik lagi ke A dengan lintasan ini, kan gitu kan? Setuju? Nah, balik ke sini, berapa jauh kita berjalan? Itulah dia keliling. Di soal kelilingnya bilang berapa? Ayo, berapa tadi tim tadi? 13,14 feet, Pak. 13,14 feet. Kemudian tentunya untuk kita berkeliling dari sini, ini katakanlah yang nggak tahu ya, ini kan ini 2, betul nggak? Kalau ini 2, berarti jari-jarinya ini berapa? 1. Betul nggak? Oke, kalau Betul, kalian mau Pak. pakai keliling lingkaran kan 2 PR atau Pi kali D, karena diameter itu 2R. Nah, karena dia ada setengahnya, dikali setengah nih, jadi PR aja. Betul? Nah, kan gitu. Nah, berarti ini kali setengah pi D. Jadi rumus ini sudah benar. Rumus grup kita ini, kawan-kawan kita ini benar. Kita checklist, ini benar. Kalian setuju nggak dengan keliling lingkaran itu, keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Nah ini. Di highlight kuning yang kedua. Rizky, coba. Ada nggak sesuatu yang ganjil di sini? Oke. Ada nggak? Come on. Kalau namanya persegi panjang kan ini. Ini kan persegi panjang kan? Ini panjang, ini P, ini L, ini L. Kalian di sini punya P, punya L. P-nya ada 2. Bisa kita benarkan sama-sama? Checklist, setuju? Ayo dong. P yang merah aja. Setuju nggak?
Maria, setuju nggak di gambar ini P-nya ada 2? Yang tegak ini nih, di P. Setuju ya? Oke. Setuju, Pak. Setuju tidak kalau L-nya ada 2? Enggak, Pak. Soalnya L-nya ya baru sadar, Pak. Paham kan? Paham kan? Paham, Pak. Paham, Pak. Asri paham kan? Oke. Jadi paham, 2L itu dari mana? Kecuali di sini memang ada lintasan ke sini. Ini tidak ada loh lintasan ini. Kelilingnya itu kan kita round aja dari sini ke sini. Berarti 2P tambah 1L. Oke, jelas? Berarti nanti kalian sedikit koreksi bla 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 bla. Kalian akan dapat P yang maybe bukan 3. Kira-kira kalau P-nya nggak 3, ini kita pukul kasar. L-nya 2. Berarti P-nya lebih besar dari 3 atau lebih kecil dari 3? Saya rasa P-nya lebih besar dari 3 nih. Jadi kita cerita logika aja loh. Apakah dengan membuang 1L, P-nya lebih dari 3 atau P-nya akan kurang dari 3? Kalau P-nya itu 3, itu karena dengan 2 buah L. P-nya jadi 3. Kalau L-nya saya buang 1, P-nya makin nambah nggak? Nambah, Pak. Nggak Nambah, kurang Pak. kan? Karena kan bagian P itu diambil oleh 1L yang sebenarnya L itu tidak ada. Ngerti nggak? Artinya sebenarnya P-nya harusnya, ini kita nggak usah ngitung, karena Bapak yakin grupnya Astri dan kita semua sudah bisa menghitung ini dengan prosedur. Ini udah benar semua hitungannya nih. Dia cari P, nanti dapat P itu, nanti dia cari luas tengah lingkaran dan luas ini, lalu dia dapatkan luas dari kaca mozaik yang dibutuhkan untuk mengcover itu Windows. Nah, tadi hanya satu kekeliruan kecil saja. Harusnya, Asri, 2P tambah apa? L. Betul? Setuju nggak? Betul, Pak. Kelas. Ya, udah itu Betul, cukup. Bagus. Jadi, ini nggak usah lagi diapakan, udah itu saja. Nah, terima kasih. Balik ke moderator. Satu kejelian itu saja mau ditengok. Silakan. Bagus tadi di presentasinya. Bagus, hebat-hebat semua. Baik, terima kasih Bapak dosen atas kritik, saran, dan penyampaiannya. Mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat siang. Saya kembalikan ke moderator. Saya lanjutkan ke moderator berikutnya. Ini kelompok berapa nih terakhir? Terakhir ya? Ya Pak, kelompok 5 ini Pak. Oke, berarti moderatornya kelompok 1 ya. Lanjut. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak dosen. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Di sini saya berperan sebagai moderator untuk kelompok 5. Adapun anggota kelompok 5 yang bisa diperkenalkan satu-satu dari kelompok 5. Saya Alivia Jingga Salsabila dengan NIM 210906088. Saya Syara Fajira dengan NIM 210906108. Saya Margareta Gian Sebrina Nebaho dengan NIM 210906034. Saya Mufli Ahmad Syauki dengan NIM 210906006. Saya Wanda Fairangga 210906084. Saya Rifki Sayapia Rahab dengan NIM 210906100. Saya Muhammad Ilham Yusuf 210906056. Apakah sudah semua kelompok 5 perkenalan? Baik, kita lanjut ya. Kawan-kawan, mari kita simak pemaparan dari kelompok 5. Sebelumnya saya mau sebutkan ya, sebelum kelompok 5, tadi semua dari materi ini, soal ini kita ambil dari buku apa? College Algebra karangan Ron Larson and David C. Falvo ya, dari University of Pennsylvania. Memang terkait dengan sensus bagus sih kalau kita melihat data kita Indonesia kan itu kan. Hanya ini karena kita tidak punya banyak waktu, tapi idenya sih sama, gitu ya. Kalau ada data sensus Indonesia, ini data-data yang di buku ya, karena kita pakai buku saja, jadi
prinsipal idenya sama. Bagaimana kita mengolah datanya. Paham ya? Oke, silakan lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Dipersilakan kawan-kawan kelompok 5. Ya, saya akan membacakan soal yang diberikan kepada kami. Volume V dalam inci kubik kotak yang ditunjukkan pada gambar yang dimodelkan oleh V, volume sama dengan 2X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 8X kurang 4, di mana X diukur dalam inci. Temukan ekspresi untuk luas permukaan kotak, kemudian cari luas permukaan ketika X sama dengan 6 inci. V sama dengan 2X tambah X pangkat 2 kurang 8X kurang 4. Rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volume sama dengan 2X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 8X kurang 4 sama dengan P kali L belum diketahui dengan tinggi 2X tambah 1. Di sini kita memfaktorkan P kali L sama dengan 2X pangkat 2 tambah X pangkat 2 kurang 8X kurang 4 per 2X tambah 1. P kali L sama dengan X pangkat 2 kali 2X tambah 1 kurang 4 kali 2X tambah 1 per 2X tambah 1. P kali L sama dengan X pangkat 2 kurang 4. P kali L sama dengan X tambah 2, X kurang 2. Luas permukaan. Luas permukaan mempunyai rumus 2 dikali P panjang lebar ditambah lebar tinggi ditambah panjang tinggi. P dan L dapat dipilih bebas antara X tambah 2 atau X kurang 2. Maka yang kita pakai P sama dengan X tambah 2 dan L sama dengan X kurang 2. Untuk luas permukaan akan tetap sama, yaitu T tinggi sama dengan 2X tambah 1. Baiklah, kita cari luas permukaan. Luas permukaan sama dengan 2 dikali X kuadrat dikurang 4, ditambah 2X kuadrat dikurang 3X dikurang 2, ditambah 2X kuadrat dikali 5X ditambah 2. Jadi di sini cara mengerjainnya itu, kenapa bisa 2 kali 5X kuadrat dikurang 12X kurang 4, kita samakan dulu. Contohnya X kuadrat itu ditambah dengan 2X kuadrat ditambah dengan 2X kuadrat. Jadi hasilnya 5X kuadrat dikurang 3X ditambah 15X minus 3X ditambah 5X sama dengan minus 12X dikurang minus 4 dikurang 2 ditambah 2 kurang hasilnya minus 4. Jadi luas permukaan itu sama dengan 10X kuadrat ditambah 4X dikurang 8. Luas permukaan sama dengan luas permukaan jika X-nya itu diketahui 6 sama dengan 10 dikali 6 kuadrat ditambah 4 kali 6 dikurang 8. Maka luas permukaan sama dengan 10 dikali 36 ditambah 24 dikurang 8. Sama dengan 360 ditambah 16, hasilnya sama dengan 376 inci kuadrat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dari kelompok 5 atas pemaparannya. Bersilakan kawan-kawan yang ada pertanyaan atau tanggapan besaran dari hasil pemaparan kelompok 5. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan kawan-kawan? Nggak ada tanya, teman-teman? Ayo. Silakan. Atau ngasih komentar gitu. Coba. Destia ada tanya? John Tree?
Oke. Enggak ada ya? Coba saya sekarang. Saya moderator ya, jadi ya. Ya, silakan Pak. Apa yang mau saya tanya ini ya sekarang ya? Ini sih, kalau saya tengok, saya setuju hitungannya ada benar semua, 100. Itu aja sih kalau saya bilang. Kelompok ini hitungannya sudah benar semua. Hanya kemarin ketika saya menerangkan software apa, Wolfram Alpha, kalian pakai nggak itu? Waktu menghitung, terutama kelompok 5. Belum pakai? Enggak, Pak. Ngitung sendiri, Pak. Oke, coba back slide yang sampai memfaktorkan. Ini bagus nih. Berarti sebenarnya saya udah nggak perlu banyak lagi ngajar kalian hal-hal dasar ini, karena kalian sudah jago ini kan. Terus, naik lagi. Ke atas lagi. Sebentar, sini. Iya, volume kan panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya diletak di kiri, panjang kali lebar itu kan nggak tahu ya. Kita cuma tahu tinggi ya 2x tambah 1. Ini udah benar. Ekspresinya sehingga panjang kali lebar itu adalah volume dibagi tinggi. Betul? Saya tanya ini, kalian mendapat pembagian kayak gini bagaimana itu? Nah, 2x pangkat 3, kan itu kan? Oh, ini kalian keluarin 2. Nah, ini x kuadrat. Kali silang, Pak. Kali silang. Cemana kalian bisa memfaktorkan dapat kayak begini? Jadi kalau untuk PL-nya itu kami keluarin, terus 2x tambah 3-nya itu volumenya di atas, terus ya, tingginya di bawah, Pak. Setelah itu kami faktorkan, Pak. Kan untuk mendapatkan 2x pangkat 3 tambah x kuadrat dikurang 8x kurang 4 itu pemfaktorannya harus x kuadrat dikali 2x tambah 1 dikurang 4 dikali 2x tambah 1, Pak. Bapak cek ya, Margarita ya, cek ya. Coba kita cek semua. 2x kuadrat kan kalau kurung kan kalau dibuka kurung. Nah, kalau ini tidak ada kurungnya, menjadi kurung namanya factoring, memfaktorkan. Daripada faktor, saya buka kurung sekali namanya expanding out, membuka kurung. Bahasa Inggrisnya expanding out the brackets, membuka kurung. Saya buka kurungnya ya. Saya agak curious ini, kalau x kuadrat kali 2x jadi apa? 2x pangkat 3. Udah betul ada sini. Oke, x kuadrat kali 1, x kuadrat. Oke. Ada lagi nggak sini? Oh ya, x kuadrat ada sini. Min 8-nya dari mana nih? Kan gitu. Min 8x itu min 4 kali 2x. Oke, betul. Min 4 itu min 4 kali 1. Boleh. Dia coret ini, coret pemberi nyebut, 2 kali coret kan A tambah B per C kan A bagi P tambah B, A tambah B per C, A per C tambah B per C. Ini betul. Prinsipnya betul. Ini adalah perfect square, kuadrat sempurna, karena ini x kuadrat kurang 4 menjadi x kuadrat kurang 2 kuadrat, betul? Jadi x kurang 2, x tambah 2. Tapi coba kita sedikit menggunakan Wolfram Alpha. Ayo sama-sama semua. Sebentar dulu, tahan screen-nya. Bapak akan coba ini. Kita catat ya. Ayo kita fokus pada yang ini, bagian yang ini. Nah, ini. Oke. Nah, boleh Bapak sekarang yang share screen. Lepaskan ya. Sekarang Bapak yang share screen. Tengok ini. Nah, ini kita lecture kita hari ini kita akan cerita kepada mana ini. Kita kemarin kan sudah kuliah pertama panjang lebar kan saya terangkan tentang apa coba. Saya sudah terangkan tentang Wolfram Alpha. Mari kita sama-sama try together memfaktorkan. Ini kan ceritanya gini. Ini kan ada berapa nih? Ayo. 2x pangkat 3 ditambah apa? Ayo kita faktorkan, ini sama dengan kurung apa, kurung apa. Kalau saya tengok dari kerjaan kawan kalian, saya langsung buat x kuadrat min 4 dikali 2x tambah 1. Kan begitu? Itu aja. Lalu, udah, sebentar. Posisi duduk dulu saya. Nah, sekarang begini. Coba semua kalian masuk ke Wolfram Alpha. Ayo. Buka handphone. Klik Wolfram, cari di Google Wolfram Alpha. Ya, coba. By the way, kita langsung sambil jalan. Udah? Mute ya, tolong. Dari sini ke sini kita suruh ngapain perintahnya? Di apa? Faktor. Oke, faktorkan. So,
di Wolfram Alpha perintahnya faktor. Saya coba, maybe saya akan buat begini. Ini sebentar loh. Mana pun ini. Saya seperti kehilangan button kontrol bawah saya ini. Sebentar loh. Ini. Saya coba go here. Kita coba Wolfram Alpha. Semua udah? Ayo. Sama-sama kita ambil experience di kuliah ini. Jadi kalau kita nggak tahu apa perintahnya, kalian pergi ke matematik di bawah. Nampak? Klik matematik. Klik ayo. Oke. Dan cerita memfaktorkan itu berada di dalam domain himpunan aljabar. Jadi ada elementary, ada nggak aljabar sini? Algebra. Kalian masuk aljabar, klik aja algebra. Apa yang bisa dilakukan dengan aljabar? Kita di aljabar bisa equation solving, menyelesaikan persamaan. Sudah? Menyelesaikan persamaan, apa lagi? Maybe simplification, menyederhanakan. Loh, ini apa ini? Simplified, menyederhanakan. Mungkin kita bisa pilih simplify ini. Kalau kita sederhanakan, sekarang kita jawab faktor. Boleh nggak lah kita faktor aja? Apa yang bisa kita faktor sini? Ada nggak perintah faktor sini? Nampak nggak kalian ada perintah faktor sini? Ini ada solve. Coba bantu saya. Saya kali more example ya. More example, apa yang kita dapat? Adakah di sini perintah faktor? Numerical root. Memang saya tahu ini pakai faktor aja sih. Kalau faktor selesai. Saya mau tunjukkan sama kalian. Tadi ada si faktor. Sebelum saya klik algebra, nah di sini ada nggak faktor? Nah ini udah nampak nih. Saya gedein. Nampak nggak perintah faktor sini? Nih. Nampak, Pak. Klik ini ayo. Semuanya. Kalau udah masuk algebra, nggak usah algebranya, klik aja nih. Faktor. Klik. Keluar ini. Isian ini. Tapi kita kan persamaan kita apa tadi? Bukan ini kan? 2x pangkat 5. Tapi berapa? Persamaan kita hapus. Blok ini. Tapi kata-kata faktor jangan. Karena itulah perintahnya. Oke. Maka di sini, saya lebih suka pakai rumus ya. Saya masukin input. Saya klik get input. Coba tolong bacakan ke saya. Apa pertama tadi? X pangkat berapa? Tolong. 2x pangkat 3. Saya pakai gini aja. X pangkat 3 kan enak. X pangkat 3 dah. Kalian coba juga ditambah. X pangkat 2. Oke, berarti X pangkat 2. Let's say kita pakai akar gini, udah ada akar 2-nya nih. X pangkat 2. Apalagi? Dikurang 8x, dikurang 4. Nanti gini ya, 8x dikurang 4. Kalian maksimalkan Wolfram Alpha. Jelas. Untuk tugas berikutnya, kita nanti kalau udah pakai Wolfram Alpha, kalian screenshot, kalian tempelkan ke dalam PowerPoint kalian, nanti hasilnya. Nah ini, kita tekan enter dong, kalau gitu kita tekan sama dengan, mudah-mudahan bekerja dengan benar ya. Oke, ada nggak sini? Ada nggak? Dapat? Nggak ada ketemu, coba. Kok different? Apa ya nih? Ada nggak tadi yang berbeda? Coba. 2x pangkat 3, Pak. Ada yang belum kan? Di mana nih? 2x pangkat 2x pangkat 3. Di sini ada 2-nya, pantes. Udah ini udah benar? Betul, Pak. Udah, Pak. Oke, berarti 2x pangkat 3. Nah, saya hapus ini. Oke, saya naikkan ya ke copy. Udah benar nih? Kalau udah benar berarti enter. Oke, kita tengok. Ada nggak? Can you see this? Nampak kan? Oke. Jadi kita sih sebenarnya sudah, nanti kalau dalam presentasi berikutnya, kalian potong, maybe kalian masukkan ke mana? Microsoft Word. Atau ke PowerPoint, letakkan di mana yang mau kalian present. Nah ini hasil Wolfram Alpha kami. Bagian pembilang jadinya kita boleh tulis jadi apa? 2. Oke, di sini jadi 2 x tambah 1 x min 2 x plus 2. Dibagi berapa tadi? 2x. Dibagi 2x tambah 1. Tuh kan. Keren kan?
Nggak susah-susah loh. Kita bilang, kita kuliah matematik, kita use this technology. Oke? Tapi gini, kita nggak usah bersusah-susah lagi berpikir faktor, karena kita tahu memfaktor itu dari bentuk ini, kita mau buat faktor, tujuan memfaktor tuh kalau udah dikurung adalah menyederhanakan mana yang bisa kita coret. Kita berusaha mencari mana atas bawah bisa kita coret. Kalau kita nggak ada kemampuan untuk memfaktorkan ini, maka kita tidak bisa menyederhanakannya, karena kita nggak tahu mengekspresikan atas dalam bentuk faktor, sehingga kita nggak tahu apa yang mau dicoret lagi. Oke, dengan Wolfram Alpha kita tahu. Tapi daripada begitu, bisa nggak kalian langsung pakai perintah simplify? Jadi kalian riset itu, Wolfram Alpha, kalian riset, ada tidak perintah lainnya? Back again here. Saya back again here, I go to mathematics, maybe continuing to algebra. Coba, ada nggak more option that we can do other than factoring? Maybe ada nggak something like simplify, sesuatu yang ini memfaktor? Ada nggak? Ada nggak simplification? Halo, nampak nih? Simplification? Klik. Nampak, ya. nampak, Pak, nampak. Oke, mau klik, nampak? Di simplification akan terbuka lagi beberapa. Oke, ini berarti menyederhanakan 1 dibagi 1 tambah akar 2. Ini, kalau saya klik, dari kotak 1, 2, 3, 4, kalau kita tadi cerita dengan teman kalian yang tadi apa bagi apa, atas bagi bawah, kalian lebih cenderung menggunakan kotak 1, 2, 3, atau 4. Pilih. Kasus teman kalian tadi kan ada X, 2X pangkat 3 per. Kan soal teman kalian tadi kan dasarnya, basis dasar soal kawan kalian tadi ini dasarnya, yaitu 2X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 8X kurang 4 dibagi apa tadi? Kan itu kan? Ya kan? Ini. Jadi ya, kalau kalian mau faktor, tapi bisa nggak langsung saya pakai perintah simplify aja. Berarti langsung Wolfram langsung dicoret entah suka hati, cuma cara dia, yang penting kita terima jadi. Betul? Jadi kita cuma dapat final poinnya saja. Oke, jadi kita comeback ke sini. Mana yang kalian pilih? Kotak 1, 2, 3, 4. Untuk kalian. Ketiga, Pak. Ya, kenapa? Karena ada slash. Ini pembilang bagi penyebut. Kita klik yang ketiga. Tuh. Kita klik yang ketiga, yang disimplify itu ini. Jadi ini kan pangkat ya. Ini kurung, ini kayak huruf factory terbalik pangkat. Ini artinya X min 1 pangkat, nah ini. Pangkat 2 dikali X min 2 pangkat 3 dikali X kuadrat kurang 1 dibagi. Kan ini kan soal kalian. Ini nggak soal kalian ya. Lalu si Wolfram langsung bla 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 bla. Resultnya ke sini aja. Ada sisa yang seperti ini. Sekarang semua coba kalian hapus ini dan biarkan simplify, lalu bagilah atas bawah. Oke. Apakah kita pakai yang seperti tadi atau kita lebih memilih mat input? Saran saya sih mat input. Coba semua, ayo. Semuanya try together. Klik mat input. Use your smartphone now. Udah? Ya semua? Sekarang kita pilih apa? Karena kan apa bagi apa. Berarti kita klik tombol apa dulu nih? Kita siapin apa? Template ini kan? Asri? Ini kan? Klik dulu dong atas bagi bawahnya. Oke, isi. Isi dengan klik pangkat 3, tulislah 2 X. Tapi pangkat 3 udah hilang ya. Nah, jadi kayaknya sih kalau mau nulis 2X pangkat 3, 2-nya nggak kena pangkat 3, kita lebih baik menulis 2 dulu, sudah, baru kita tekan buttons ini, lalu tekan X pangkat 3. Paham nggak kalian? Supaya nggak, nah baru masuk. Silakan isi, cepat. Nanti di bawahnya apa nih? 2X tambah 1 ya? Plus ya. Nah, coba isi lagi yang atas dengan cara yang sama. Hasilnya sama nggak? Tolong kirim ke Bapak 1-2 orang apa yang udah kalian kerjakan, screenshotkan, kirim ke grup matematika kita. Biar akan tampilkan satu. Siapa yang udah siap? 1, 2, 3 orang. Screenshotkan dari handphone, kirim ke WA grup kita.
Ken? Ya. Coba screenshotkan satu kerjaan. Silakan. Saya mau tengok dong dari kalian. Ya. Ada yang sudah masuk nggak? Ada yang kirim jawaban kok. Tolong. Kok belum ada? Saya perlu 1 atau 2 dari kalian. Coba, ayo, klik aja nih. Ini 2x pangkat 3 tambah apa tadi? Coba. Ini. Nah, nih. Ini kan? Oke. Biar kita tampilkan, maksud saya sih 1. Oke, ini udah masuk ya. Oke, saya masuk ke sini. Udah masuk belum? Nah, ini dari Fardila ya. Coba kita tengok. Sama-sama. Ini WA-nya, WA saya. Fardila, nih. Mana Fardila? Oke, ini. Coba tengok. Oke, nampak? Kelihatan ini? Nih. Kayaknya belum deh. Soalnya enggak ini kan? Soalnya 2x pangkat 3 tambah apa? Perbaiki, Fardila. Semuanya. Belum. Pembilangnya apa tadi? 2x pangkat 3. Ini belum tepat. Masih perlu atas lagi beberapa suku. Oke, tapi prinsipnya seperti ini. Coba. Oke, go ahead. Coba. Nah ini. Yang ini ya, 2x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 8x kurang 4. Ini 2x-nya tambah 1 atau kurang 1? Tambah ya. Coba 1 orang atau 2 orang, kirimkan. Hasil cobanya. Ada? Oke. Sambil by the way, coba apa dulu? Apa dulu namanya? Tampil dulu deh. Buka layarnya. Saya mau ambil screenshot. Tampil, senyum, ketawa yang cantik. Tolong John semua on kamera. Oke. Oke, grup apa satu namanya nih? Layar 1. Oke, layar 1 senyum. Ya. Kita lanjut layar 2. Layar 2 mana? Oke, smile. Oke, dah. Coba. Siapa yang sudah itu belum? Udah kalian coba. 1 orang coba. Siapa yang sudah dapat? Silakan. Kirim ke grup. Belum ada? Bisa nggak? Bisa ya? Oke, tadi ditambah berapa? Ditambah berapa atau dikurang berapa tadi? Di apa tadi? Coba. Di sini tambah ya? Pak. Tambah berapa? X kuadrat. Oke, kita tulis saja ini. Plus, tulis di apa kalian smartphone, X pangkat 2. Lagi, kurang 8X ya? Kurang 8X. Oke, terus kurang 4 ya? Kurang kan? Oke, udah. Kita menggunakan perintah simplify. Lalu coba kita tekan sama dengan, kita tekan enter. Jadi biar perintah simplify tadi bekerja sebagai pengganti faktor. Karena kalau faktor kita hanya kerja dengan atas. Ada nggak resultnya? Saya mau tahu resultnya apa. Betul ini hasilnya tadi. Halo? Betul nggak?
Grup 5, betul kan? Ini result. X min 2, X plus 2, atau X kuadrat kulang 4, betul? Ya kan? Nah, ini bisa dalam bentuk lain. Grafiknya seperti ini. Nah, ini grafiknya. Jadi Wolfram Alpha memberi kita bertanya satu, tapi dia menjawab 3 variasi atau 4 variasi. Oke, saya rasa saya tidak lagi kasih lecture untuk berikutnya. Ini sudah cukup ya. Oke, kita sudah dari jam 2 sampai jam 4 ya, mau sholat asar. Minggu depan kita bahas materi yang saya upload di e-learning. Kalian sudah download? Udah bisa di-download tadi, Muhammad? Rashid udah bisa download tadi dari e-learning? Bahan bisa, saya. Pak. Udah bisa, Pak. Oke. Kalian sudah absen semua? Miranda semua ada absen di e-learning? Oke, absen ya. Sudah. Nah, cukup. Kalau gitu hari ini kita lecture-nya sudah selesai. Mungkin tugas dari kelompok 1 sampai 5 tadi, saya rasa saya buat saja Google Classroom nanti. Kalian nanti link-nya saya share, kalian join ya. Nanti untuk join, tolong dong di mana itu di Google Classroom, bukan e-learning ya. Di Google Classroom kalau kalian join, coba tulis nama pakai begini ya. Apa dulu ya? Nama atau NIM? NIM ya. NIM kalian NIM berapa nih? 2? NIM, Pak. 21, terus strip aja. 019 misalnya. Namanya misalnya Fardila. Ya. Kayak gitu ya. Di Google Classroom namanya gini. Seperti inilah. Jadi biar saya tahu siapa namanya di Google Classroom. Oke, nanti saya akan buat. Nanti tolong satu orang yang memegang file untuk tiap kelompok di-upload ke Google Classroom ya, ketika saya sudah buat. Dari saya ini udah cukup kuliahnya hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oh, kapan ya minggu depan ya? Rashid, kemana kita minggu depan nih? Minggu depan ini saya, tunggu dulu. Saya akan bepergian keluar kota hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Selasa saya pulang. Habis itu nanti minggu depan lagi saya ada pergi lagi. Tapi nanti kalau saya keluar kota kita kan tetap dari Jumat. Untuk minggu depan kita kuliahnya hari apa ya? Selasa bisa, Rashid? Selasa sore jam 2. Selasa sore penuh, Pak. Oh, pagi sampai sore penuh. Pagi sampai sore penuh, Pak. Oke, tunggu. Kalau begitu, saya minggu depan, minggu ini, ini minggu, oh bukan minggu ini ya, minggu besok. Besok hari Selasa, tanggal masih Februari, itu udah Maret ya. Kalau Senin besok bisa nggak? Senin siang lah, jam 2. Senin dan Selasa kami penuh, Pak. Jadi jamnya itu yang kosong Rabu sampai Jumat, Pak. Banyak. Oke. Rabu kosong. Rabu saya berarti Kamis depan. Lagi. Rabu bisa Rabu dulu deh. Rabu besok. Rabu di atas jam 12, Pak. Nggak apa-apa, asal siang saya bisa. Di atas jam 12 ya. Berarti insya Allah Rabu besok kita around 1.30 atau jam 2 PM. Gitu ya. Kita upayakan ya. Kayaknya minggu depan kita perlu 2 lecture lagi untuk dapat kita duduk 4 kuliah. Karena minggu depan dah pertemuan keempat. Kalau udah begitu nanti minggu depannya kita sudah normal per week, per 1 minggu lagi. Baik, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi dari saya. Cukup demikian. Sehat semua ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Oke. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Saya live ya. Thank you. Waalaikumsalam.